gak apa-apa. Kita semua diberkati Tuhan hari ini, kita semua dipulihkan oleh Tuhan, dan saya percaya bukan suatu kebetulan kita ada di sini, itu semua karena Tuhan. Amin. Terima kasih buat kepengurusan kaum wanita yang sudah mempercayakan saya kembali untuk membawa firman Tuhan pada sore hari ini. Bukan sesuatu hal yang mudah karena banyak tantangan yang harus saya hadapi. Tapi saya percaya ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mampukan kita. Amin. Firman Tuhan pada saat sore hari ini memang saya menggantikan Ibu Gembala. Ibu Gembala sedang kurang sehat kakinya ya. Jadi mungkin karena asam urat kebanyakan makan enak kali. Gak juga ya. Tapi memang sudah 2 minggu yang lalu memang mama saya sudah bilang bahwa kamu siap dia. Jadi saya percaya firman Tuhan itu hidup buat kita semua. Amin. Amin. Saya memberi tema firman Tuhan pada saat sore hari ini sedikit bahasa Inggris ya ibu-ibu ya. Gak apa-apa ya. Ya, facing your giants, artinya menghadapi raksasa. Jadi kalau bahasa Inggrisnya facing your giants, itu bahasa Indonesianya sedikit agak lebih sederhana. Saya mengatakan hadapilah raksasa di depanmu, gitu ya. Gitu ya. Seperti itu ya Mama Memi? Benar, oke. Jadi hari ini satu hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah bagaimana kita menghadapi raksasa-raksasa yang ada di depan mata kita. Ya, kita akan belajar dari seseorang yang bernama Daud. Saya kembali lagi kepada Daud di dalam Mazmur 7 ayat 2 sampai yang ketiga. Mazmur 7 ayat 2 dan 3. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Amin. Jadi facing your giant yang dihadapi oleh Daud yang paling krusial adalah di sini dikatakan bahwa ya Tuhan, kepadamu lah aku berlindung. Selamatkan aku dari semua orang. Berarti yang dihadapi Daud bukan 1-2 orang. Ternyata banyak hal yang dia hadapi. Banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi kita mau belajar pada saat sore hari ini supaya kita bisa keluar dan kita bisa menghadapi itu dengan baik. Saya akan memberikan 5 raksasa atau giant yang dihadapi oleh Daud. 5 ya. Ini 5, ada 5. Kalau ibu-ibu nanti bisa share berapa yang raksasa-raksasa yang ibu-ibu hadapi. Yang pertama adalah Daud menghadapi raksasa yang pertama adalah mertuanya. Siapa? Mertuanya Daud siapa ibu-ibu? Saul. Berapa banyak kita keluarga-keluarga muda yang menghadapi mertua-mertua yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Contohnya ya, menghadapi mertua-mertua yang mungkin terlalu keras terhadap kita, atau menghadapi mertua-mertua yang semakin hari kayaknya kurang sependapat dengan kita. Ada yang angkat tangan ternyata ya. Itu raksasa kita ya. Ada yang angkat tangan ternyata. Berarti ada yang terjadi. Mertua Saul itu benci sama Daud. Kalau satu rumah ada mertua yang benci sama kita, kayak gimana ya rasanya? Salting, salah tingkah, ini salah, itu salah, ya kan? Mau buat apa salah terus gitu ya. Itu yang dihadapi Daud. Lalu yang kedua adalah yang dihadapi Daud adalah raksasanya adalah anaknya. Anaknya bernama Absalom itu kepingin bunuh Daud, benar? Bayangin aja. Anaknya mau bunuh bapaknya. Wah, luar biasa. Bagaimana dia menghadapi anaknya tersebut. Yang ketiga, mungkin ibu sebelum yang ketiga, mungkin ibu menghadapi anak-anak ibu-ibu yang mungkin susah diatur hari-hari ini. Karena zaman sekarang serba online, jadi anak-anak berkeliaran kemana-mana, ditahan di rumah juga gak bisa, wifi nyala, nontonannya macam-macam. Paling belajar cuma 2 jam, selebihnya nonton yang gak jelas. Bisa saja susah diatur,
susah dikasih pengertian. Nah, anak-anak yang seperti ini bisa jadi raksasa dalam kehidupan kita. Lalu istrinya, yang ketiga adalah istrinya atau pasangannya. Mikal, kemarin Ibu Esa sempat menyinggung tentang Mikal yang bergumam di dalam hatinya, yang tidak searah dengan apa yang Daud lakukan. Daud suka memuji menyembah Tuhan. Daud senang menyenangkan hati Tuhan. Tapi Mikal di dalam hatinya, apaan sih? Mungkin saat ini kita menghadapi pasangan kita yang tidak sejalan dengan kita. Ngapain ibadah? Covid di rumah aja. Ngapain kamu sungguh-sungguh cari Tuhan? Toh kita gini-gini aja. Toh miskin-miskin aja. Mungkin dari pasangan kita menjegal kita dalam hati kata, iman kita udah deh, gak usah berdoa-berdoa terus, Tuhan gak jawab doamu. Ada yang seperti itu ibu-ibu? Ada suaminya seperti itu. Mak, kamu ngapain sih ke gereja mulu? Doa iya, apa iya ikut. Tuh juga kita masih begini-begini aja. Gak kayak aman, susah juga. Udah dah, gak usah terlalu rajin-rajin lah gereja. Mungkin ada yang menghadapi hal seperti itu. Ya saya pernah dapat ibu-ibu yang ngomong seperti itu. Bantu doa Miss Laura buat suami saya supaya bertobat. Iya, pasti kan didoakan. Bagaimana kita menghadapi pasangan kita yang tidak sejalan dengan kita? Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, gimana suami kita yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan? Ini beban berat ya, raksasa-raksasa ini di dalam rumah tangga kita. Yang keempat, raksasa yang dia hadapi adalah Goliat. Goliat itu saya melambangkan seseorang yang suka mengintimidasi. Goliat itu berkoar-koar, nakut-nakutin doang. Begitu diperhadapkan dengan Goliat, dia bersama dengan Tuhan, Daud menang. Dalam arti kata mungkin saat ini ibu-ibu sedang menghadapi intimidasi. Saya nggak ngerti intimidasinya apa. Tetapi intimidasi itu adalah sesuatu hal yang membuat kita tertekan secara jiwa kita. Membuat kita sehingga tidak bisa keluar, membuat kita sehingga takut, membuat kita sehingga khawatir. Intimidasi itu pekerjaan iblis. Intimidasi itu tidak pernah membuat kita menjadi lebih kuat kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Apapun itu, contohnya kata-kata intimidasi yang sering mungkin ibu-ibu dengar. Ya, kamu sudah berdoa, doanya gak dijawab Tuhan kan? Ya, kamu udah setia. Apa? Kamu udah apa? Gak dijawab kan? Mungkin seperti itu. Atau lebih dari itu, kamu setia sama Tuhan, toh juga masalah ada terus sama hidupmu. Itu kata-kata intimidasi. Sehingga orang kadang-kadang karena terintimidasi, malah dia menjadi orang yang jadi apa? Ketakutan, khawatir. Padahal itu terjadi atau belum, atau iya, atau enggak, pokoknya dia ketakutan aja. Itu kerjanya intimidasi. Intimidasi itu enggak enak. Kalau ibu menghadapi intimidasi hari-hari ini, hari ini juga kita akan belajar bagaimana menghadapinya dan keluar menjadi pemenang. Amin. Mungkin sama ini ada juga yang mengintimidasi dari keluarga kita. Kamu itu sudah lama menikah, kok gak punya anak katanya ya. Oh kamu itu nikah sama orang Batak, jadinya kamu seperti itu mungkin ya. Kamu dulu salah pasangannya kali, makanya kamu kayak gini di kehidupan rumah tanggamu. Seperti itu. Itu kata-kata intimidasi buat kita. Sehingga sepertinya kita, iya ya ternyata salah ya, jadi bapaknya si Ucok ya. Harusnya pilih yang lain ya gitu ya. Oh iya aku kira salah nih. Itu intimidasi iblis. Yang Tuhan sudah jodohkan, itu Tuhan pasti tanggung jawab. Sayangi, lakukan yang terbaik buat suami. Yang masih punya suami ya, yang udah gak punya suami ya gak apa-apa, senangkan hati Tuhan. Nah, yang kelima adalah raksasa-raksasanya adalah musuh-musuhnya dia di sekeliling Daud. Di sekeliling Daud itu banyak orang yang ingin menjatuhkan dia. Kenapa? Karena Daud terkenal dengan raja yang sangat luar biasa dipakai Tuhan.
Secara otomatis kita sering menghadapi hal-hal ini. Dalam pelayanan kah? Dalam hal berbisnis kah? Mungkin rekan bisnis kita sama-sama jualan, saling jelek-jelekin, biasa. Itu yang terjadi. Rasa apa lagi kalau kita melayani Tuhan nih, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, pelayan Tuhan. Lalu ada orang yang ngomong gini, kamu tuh melayani Tuhan mulu, lu lagi. Emang gak ada yang lain apa? Gitu ya. Ada seperti itu. Sehingga membuat kita, kok gini sih? Gitu ya. Raksasa-raksasa yang ada di depan kita itu membuat kita satu. Kita berani menghadapi atau kita quit, menyerah. Saya tanya ibu-ibu yang lansia, apa raksasanya Bu? Ibu Martin. Eyang, Ibu Sylvia, Ibu Mariam. Puji Tuhan, Naomi di sini gak ada yang takut, luar biasa, hebat ya, luar biasa ya. Raksasa biasanya yang dihadapi oleh lansia dan ibu-ibu yang sudah senior ya, saya bilang senior ya, karena saya nggak bilang tua, senior gitu ya, pasti adalah tentang masa depan. Saya nanti mati sama siapa? Orang anak-anak saya nggak ada. Nanti saya tua diurus oleh siapa? Makanya bapak saya khotbah kemarin hari Minggu. Anak yang ngurusin orang tuanya ya tinggal yang di rumah. Ya kita akhirnya berkompetisi gitu ya, siapa yang siapa yang menang nggak tahu, Miss Esther, saya apa kamu Miss Esther. Jadi kondisi seperti itu membuat kita akhirnya ini bingung. Raksasanya aduh, nanti kalau saya tua bagaimana, seperti apa? Terlebih menghadapi kematian. Kita tidak tahu ya, kematian kapan menjemput kita. Itu membuat kita menjadi takut. Covid aja kita bikin takut raksasanya ya kan, makin besar lah si Covid ya. Sehingga kita tidak tahu bagaimana kita menghadapinya. Sebagai ibu-ibu yang takut akan Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, saya yakinkan bahwa kita setiap menghadapi raksasa-raksasa di depan mata kita, ayo ibu-ibu bangkitkan imannya. Amin. Jangan takut. Nanti saya akan kasih 3 solusinya bagaimana kita menghadapi raksasa-raksasa yang ada di depan kita. Nah, saya bertanya lagi sekarang sama ibu-ibu, raksasa apa yang sedang dialami oleh ibu-ibu saat ini? Tadi dari Daud ya. Daud tuh 5 aja udah bikin pusing ya, luar biasa. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu boleh kasih masukan kepada saya, apa yang menjadi raksasa ibu hari ini? Ada yang mau jawab? Ada ibu? Gak mau. Ama, Tante Esther? Satu kekhawatiran. Ada lagi? Ada? Oh, gak ada, puji Tuhan. Saya membuat satu resume, satu kesimpulan apa yang kita alami hari-hari ini, raksasa yang kita alami hari-hari ini menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah ketakutan. Benar? Takut. Takut apa? Covid. Pertama. Takut apa? Takut suaminya di PHK. Takut apa lagi? Takut keluarganya gak bisa makan, gak bisa bayar kontrak, gak bisa beli susu, ya kan? Takut masa depan, nanti masa depan anak-anak saya bagaimana kondisi seperti ini, apakah bisa lanjut sekolah? Ketakutan yang dihadapi ibu-ibu hari-hari ini. Ketakutan yang dihadapi ibu-ibu muda, tua, setengah tua, sama. Apalagi cucu, ya. Ketakutannya luar biasa. Kayak opanya Kalista. Nanti opa kalau Kalista sudah gede, opa bikin tabungan pendidikan ya, jadi opa bisa kuliahin kamu walaupun opa udah nggak ada. Halo opa, gitu kan. Tuhan pelihara, yakinlah Tuhan pelihara. Ketakutan dan kekhawatiran kita yang kita hadapi itu
sebenarnya kadang-kadang tidak seperti yang kita pikirkan. Ketakutan-ketakutan yang kita hadapi itu kadang-kadang membuat kita jadi jauh melangkah, memikirkan yang belum terjadi. Takut nanti nggak makan gara-gara COVID. Awalnya kami takut juga. Ini di rumah pastori, pasukan banyak, keluarga besar, 4 keluarga. Ini bagaimana? Ya kan? Tapi yang kami lihat selama pandemi itu kotak beras tidak pernah habis sedikit pun. Maksudnya begini, jadi ketakutan yang kita hadapi, yang kita pikirkan, yang terintimidasi kepada kita, belum tentu semuanya itu terjadi. Jadi akhirnya kita sudah takut, nggak mau gitu ya. Apa-apa susah, doa susah, menyembah Tuhan susah. Karena apa? Sudah takutnya luar biasa. Kalau orang takut itu secara logikanya tidak berpikir dengan baik, secara psikologisnya tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Itu orang takut. Psikologis orang yang takut itu tertekan jiwanya sehingga tidak mampu berpikir secara jernih. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Kalau dibilang ya kalau mama enak, enggak. Janji Tuhan itu di sini loh. Ini janji Tuhan loh, bukan janji saya. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati, melindungi, menjaga kita, memberkati air, minum air aja bisa diberkati Tuhan, apalagi yang lain. Ibu-ibu, di depan sana apapun yang dihadapi raksasa-raksasa itu, ayo bangkit, jangan takut. Amin. Karena kalau orang takut itu nggak dapat apa-apa. Secara psikologis, sekali lagi saya bilang, secara psikologis orang takut, orang khawatir itu mengundang penyakit lebih cepat 1000%. Coba orang dibilang kamu sakit kanker, tinggal 3 hari lagi ibumu, makin takut lagi ya. Coba kamu sakit kanker tapi happy aja, Tuhan kan yang atur hidupmu. Kalau kita bawa enjoy, kita gak akan jadi mati. Nah, berarti kata mati karena pikiran kita yang tadinya harus dipercepat jadi diperlambat, membuat kita akhirnya berpikir Tuhan Engkau yang ada di samping kami. Hidup ini memang kita tidak tahu ya, COVID itu luar biasa membentuk karakter kita semua, memurnikan iman kita, memurnikan pengharapan kita, memurnikan semua hidup kita. Dan COVID ini membuat kita belajar bahwa Tuhan itu yang kita sembah selama ini sebelum COVID, Dia Tuhan yang benar-benar dahsyat, luar biasa, hebat, besar, dan ajaib. Amin. Amin. Dan bagaimana cara menghadapi raksasa di depan kita? Di Mazmur 27 ayat yang pertama. Saya nggak jauh-jauh dari Mazmur, saya di Mazmur aja ya. Mazmur 27 ayat yang pertama. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Amin. Dan siapakah aku harus gemetar? Yes. Mazmur 27 ayat 1. Saya ulang lagi. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Yang pertama adalah lawan dengan keberanian bersama dengan Tuhan. Yang pertama menghadapi raksasa di depan kita, lawan dengan keberanian bersama dengan Tuhan. Jangan lari. Menghadapi raksasa yang besar jangan lari. Menghadapi kesulitan yang besar jangan pernah coba-coba lari. Lari dari kenyataan. Hadapi bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Dan saya percaya ketika kita menghadapi itu semua, minta hikmat dari Roh Kudus.
sehingga kita mampu melewati itu semua. Makanya Daud pun dia bilang bahwa karena Tuhanlah aku tidak takut, karena Tuhanlah benteng hidupku, aku tidak gemetar, karena Tuhanlah perlindunganku, aku tidak akan goyah. Amin. Kita menghadapi masa sulit di depan sana, katakan Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah benteng hidupku, aku tidak takut. Hai raksasa di depanku, menyingkir kau dalam nama Yesus. Mazmur 28 ayat 7 sampai 9. Mazmur 28 ayat 7 sampai 9. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Amin. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Tuhan adalah kekuatan umatnya, Yes. dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Yes. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan Amin. berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Yes. Jadi menghadapi raksasa yang pertama adalah lawan dengan keberanian. Jangan takut, berani. Ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, konsekuensi apapun, ikut Tuhan sampai mati. Berani ambil resiko. Saya percaya ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menghadapi raksasa apapun itu, kita nggak akan takut. Saya sedikit kesaksian ketika saya menghadapi anak saya Peniel harus masuk NICU dengan semua alat di hidung, di mulut, di hidung, mulut, tangan, kaki. Saya cuma melihat bahwa Tuhan itu luar biasa dahsyat. Dalam arti kata gini, setiap saya ke rumah sakit itu ada ambulans di depan itu. Selalu, setiap hari saya ke rumah sakit selalu ada ambulans. Seperti satu intimidasi. Dalam arti kata, nanti jangan-jangan anak gue, jangan-jangan anak saya, gitu ya. Jangan-jangan. Jadi setiap saya kalau mau ke rumah sakit itu kaki saya gemetar, tangan saya gemetar. Karena saya harus menghadapi raksasa saya, yaitu anak saya harus di ICU. Tapi saya satu hal yang Tuhan kasih sama saya, ketika dokter bilang begini, Bu, ini ibu harus usaha gimana caranya harus ASI. Saya bilang iya dong. Padahal ASI, ketika ASI saya dipompa itu paling banyak 5 mili. Kalau bisa jangan formula Bu, susu ASI. Tuhan, saya mesti bagaimana? Tapi saya di situ Tuhan kasih hikmat. Lawan itu dengan kata-kata iman. Anak saya sembuh, anak saya sehat, anak saya diberkati Tuhan. Dan ASI saya mengandung darah Yesus yang menyembuhkan, menyempurnakan sehingga dia bisa pulang dengan selamat. Ketika saya pompa, darah Yesus mengalir. Yang tadinya 5 mili, saya bisa kasih 150 mili, 200 mili. Bayangin ibu, luar biasa kan Tuhan. Saya sudah menyerah, saya sudah gini, aduh Tuhan gimana ya, melihat anak dalam inkubator semua salah masuk, saya pikir satu tantangan yang luar biasa. Tetapi di situ raksasa itu harus dilawan dengan keberanian bersama dengan Tuhan. Secara kasat mata mungkin kita melihat, gak mungkin. Aduh dia gak bisa hidup apa enggak gitu ya. Tetapi Tuhan itu, kalau Tuhan yang berkehendak dan Tuhan bilang kepada kita, bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu, bangkitkan pujian penyembahanmu. Sambil prestasi saya berdoa, Tuhan tolong. Sambil saya bernyanyi, Tuhan saya percaya darahmu berkuasa. Dan saya percaya ASI yang diminum sama anak saya Peniel itu mengandung darah Yesus. Sehingga dokter itu kaget. 8 hari dia isi boleh pulang. Pada prediksinya lebih dari itu. Bagaimana Tuhan membentuk karakter kita untuk Tuhan melihat giant-giant, raksasa-raksasa di depan mata kita, untuk kita lebih naik lagi imannya. Itu yang luar biasa. Dan saya bersyukur sampai saat ini Peniel sehat,
sempat ada prediksi nanti ada beberapa hal yang akan terlambat nantinya karena dia sempat dimicu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik dan luar biasa. Kondisi keadaan saya sehat dan sempurna. Jadi ketika kita menghadapi rasa-rasa di depan mata kita, mungkin secara pikiran kita, secara intimidasi yang kita hadapi, gak mungkin. Tetapi bersama dengan Tuhan, penuh dengan keberanian, katakan mungkin. Amin. Yang pertama, yang kedua, sedikit kesaksian. Saya sudah berapa kali berbicara ini, cuma ibu-ibu saya teguhkan lagi bahwa satu kali saya menghadapi masa yang sulit, yaitu saya tidak bisa kemungkinan punya anak sangat kecil. Saya terjangkit virus rubella. Ketika dokter bilang, Bu, Pak, kemungkinan punya anak sangat kecil. Suami saya bilang, yang kecil pun kalau Tuhan Yesus menghendaki jadian. Saya sampai nengok begini sama suami saya, itu dokternya orang Arab, pandang loh, saya gitu. Biarin aja. Oke. Bulan depan kami datang, karena saya gak enak ya, gitu. Kok saya belum mes, apa. Pas di USG udah 5 minggu, puji Tuhan. Sampai suami saya bilang, Pak, itu karena kuasa Yesus Tuhan yang saya sembah. Dokter pun bilang, mandul kah? Apakah kalau Tuhan berkehendak Tuhan bisa buka rahim? Rahim Sarahnya bisa dibuka. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kayaknya sulit, susah, dalam usaha juga. Aduh, banyak yang bilang kolaps, resesi. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Karena saya menghadapi masa-masa yang ketika iman itu diproses, wow, luar biasa. Mantap. Jadi ketika bicara tentang iman, puji Tuhan saya dikasih berkat iman luar biasa. Beriman. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghadapi raksasa yang ada di depan kita. Yang kedua adalah lawan dengan pujian dan penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena iblis tidak suka kita menyembah dan memuji Tuhan. Baca di dalam Mazmur 56 ayat 11 sampai 12. Mazmur 56 ayat 11 dan 12. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yes, kepada Allah firman-Nya kupuji. Pujilah Tuhan. Kepada Allah firman-Nya kupuji, sembahlah Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang kupercaya, aku tidak takut. Di dalam pujian penyembahan, setan pun bisa takut. Kalau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan seperti Daud memuji Tuhan, roh iblis yang ada di bapak mertuanya itu hilang, takut, pergi. Apalagi kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Pujian penyembahan, nyanyikan lagu pujian penyembahan, walaupun apapun kondisinya, pujian penyembahan terus naikkan kepada Tuhan. Wow, luar biasa, dahsyat akhirnya. Waktu saya melihat Benny yang di ICU, saya bilang, kita cuma nyanyi. Sebenarnya lagunya itu lagu sangat menjadi rema buat kita. Lagu yang pertama tadi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Bayangin ibu saya nyanyi begitu di depan saya ICU. Ajaib perkasa perbuatanmu. Itu mesin tit tit tit. Bagaimana perasaan kita? Saat itu saya udah ku nyanyi haleluya, lagi menyembah di kamar rumah sakit, dipanggil, Bu, tolong masuk ke ruang ICU, ada masalah gini. Ku nyanyi haleluya. Di tengah perjalanan saya cuma bilang satu yang Tuhan kasih sama saya, bahwa Tuhan kasih tahu bahwa kamu tidak perlu takut. Sungguh kau hebat, sungguh kau dahsyat.
Makanya ketika lagu itu dinyanyikan, saya tuh selalu ingat gitu loh, bagaimana saya merasakan kedahsyatan Tuhan menghadapi raksasa di depan mata saya. Itu Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi raksasa-raksasa di depan mata kita, lanjutkan dengan pujian dan penyembahan. Misalkan kalau kredit macet, bisnis macet, pujian penyembahan. Di tempat bekerja, dimanapun, bisnis dimanapun, pujian penyembahan dulu. Nyanyikan 2 lagu, 3 lagu penyembah Tuhan. Yakinkan, pasti saya percaya, bisnis itu yang tadinya tertutup akan terbuka. Pintu-pintu yang selama ini tertutup akan terbuka. Seperti Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan, itu semua rangkai-rangkai di penjara terbuka, pintu-pintu penjara terbuka. Tembok Yeriko yang begitu kuat dan luar biasa bisa hancur gara-gara pujian dan penyembahan. Dahsyat ya, dahsyat, luar biasa. Dan yang ketiga, bagaimana kita melawan raksasa-raksasa yang di depan kita adalah deklarasi iman. Ini Mazmur 125 ayat yang pertama. Mazmur 125 ayat 1. Ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, Amin. yang tetap untuk selama-lamanya. Yes. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion. Gunung bisa dipindah-pindah, Ibu. Bisa nggak? Hari ini Gunung Salak pindah ke Jakarta Timur, besok ke Jakarta Barat. Bisa? Tidak bisa. Artinya gunung itu kokoh, kuat. Amin. Kata-kata yang perkataan iman yang kuat itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, menyenangkan hati Tuhan. Kata-kata iman yang keluar dari mulut kita dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti jawab. Saat saya tidak ada harapan untuk memiliki anak, saya ambil hasil saya dan suami saya taruh di hadapan Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, ini hasil dari prediksi dokter. Saya bilang begitu, hasil dari prediksi dokter seperti ini. Tapi Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau bisa kasih bibit ilahi dalam rahim saya. Bagaimana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Sehingga ketika kita dalam masalah, mungkin masalah kredit macet atau apapun yang kita hadapi, angkat di hadapan Tuhan, katakan dengan iman. Prediksi dokter apapun, kalau yang sakit, angkat kepada Tuhan. Dokter di atas segala dokter adalah Tuhan. Tuhan yang bisa membuka dan menutup, Tuhan yang bisa memberi dan mengambil, Tuhan juga yang bisa memberkati kita atau tidak, tergantung dari perkataan iman kita. Saya sukses, saya diberkati Tuhan, rumah tangga saya menyenangkan hati Tuhan, pelayanan kita diberkati Tuhan, apapun yang kita kerjakan jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadilah berkat. Sehingga kita pasti juga memberkati orang lain dan kita pun diberkati. Jadi ibu dikasih Tuhan, mari pada saat sore hari ini, ketika raksasa-raksasa yang di depan mata kita, nanti ibu boleh merenungkan, apa sih raksasa yang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin banyak hal yang kita hadapi yang suami kita juga tidak tahu. Mungkin banyak hal yang kita hadapi anak-anak kita tidak tahu. Karena wanita tuh biasanya seseorang yang bisa menyimpan perasaannya dengan rapi. Entah apapun itu, suaminya yang penting happy, senang, istrinya makan hati. Ya, ada kayak gitu. Yang penting bapak senang aja, istrinya ngempet gitu ya. Sehingga gak ada jalan keluar, terintimidasi, jadilah mau doa susah, apa susah, ini susah. Mari ibu-ibu sebagai dikasih Tuhan, kita berpikir sejenak, merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Kalau kita tahu kita punya Tuhan yang hebat, kalau kita tahu punya Tuhan yang besar, kalau kita tahu punya Tuhan yang ajaib,
kita anak-anaknya ini akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Kita anak-anaknya mengalami perkara-perkara yang besar. Kita anak-anaknya akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Sebab kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Bapa yang luar biasa. Kita ahli warisnya Tuhan. Amin. Amin ibu-ibu. Aminnya kecil amat. Amin ya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu gentar, nggak perlu cemas menghadapi COVID ini. Katakan, Tuhan, saya tahu prasasa saya adalah COVID. Saya berjalan dengan Engkau Tuhan, saya berani bersama dengan Engkau Tuhan. Saya tidak takut dengan yang namanya COVID. COVID itu bisa menyerang siapa saja, tetapi yang lebih parah adalah psikis. Psikis itu membuat kita lebih mudah cemas. Jadi kalau kadang-kadang kita jalan kemana, orang batuk persis sedikit, jangan COVID gitu ya. Saya berapa kali rapat dosen di Harmoni busway, ya Tuhan, bejibun. Saya gini, waduh, luar biasa. Jadi orang Indonesia nggak ada takut-takutnya sama COVID ya. Berjibun, ngantri kayak apa. Aduh, bagaimana ini? Gimana nggak naik terus COVID ya? Tapi saya pikir nggak apa-apa, saya udah berdoa kok. Tuhan masih bungkus saya dengan darah Yesus. Tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai face shield, jaga jarak. Saya percaya saya pasti akan diberkati Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kita pun sendiri pun harus berani. Kalau kita tidak berani menghadapi, sampai kapan kita tunggu COVID lari dari Indonesia? Sampai kapan kita tidak tahu. Tapi kalau kita terus takut dan akhirnya kita mundur dan akhirnya kita menyerah. Halo, ibu-ibu dikasih Tuhan, Tuhan itu senang dengan kita yang mau berjuang mempertahankan iman kita. Pasti Tuhan lihat, Tuhan memperhitungkan. Amin ibu-ibu. Amin. Saat ini kita merenung sejenak, bersatu dengan Tuhan. Saya mulai musik untuk maju ke depan. Coba kita bersatu dengan Tuhan. Coba pikirkan dulu apa yang menjadi raksasa-raksasa yang ada di depan kita. Raksasa-raksasa yang membuat kita terintimidasi, membuat kita sepertinya tidak bisa melihat karya Tuhan. Raksasa-raksasa yang membuat kita akhirnya menyerah sama Tuhan, dalam arti kata tidak mengharapkan Tuhan lagi. Jadi mengandalkan manusia, berusaha untuk membuat segala sesuatunya jadi baik dengan usaha kita. Kita ini tidak sama dengan Tuhan, jauh berbeda. Dia menciptakan kita, dia jauh lebih tahu. Ketika kita menganggap diri kita, udahlah menyerah aja lah, udahlah segitu aja lah, memang udah segini imanku, udah mau diapain. Jangan, terus tambahin, sampai kau melihat berkat Tuhan yang ajaib. Mari kita bersatu sejenak. Tuhan, Engkau hadir di sini. Banyak ibu yang menonton, Engkau yang hadir di sini. Tuhan, Engkau tolong. Berapa banyak raksasa-raksasa yang ada di depan mata kami, Tuhan, membuat kami sepertinya kadang putus asa, membuat kami terkadang tidak punya pengharapan, sepertinya sudah tidak ada jalan lain. Tetapi yang kami percaya bahwa hari ini Tuhan mau kami menghadapi dengan penuh keberanian, sebab Engkau beserta dengan kami. Tuhan mau kami memuji dan menyembah-Mu, karena di dalam pujian dan penyembahan segala ketakutan itu hilang. Dan Tuhan mau hari ini kami memperkatakan iman, karena ketika kami memperkatakan iman, maka kuasa Tuhan turun, sehingga apapun yang kami hadapi di depan sana, kami mampu bersama dengan Engkau Tuhan. Berjalanlah dengan kami Yesus. Kami tidak mampu kalau bukan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saat hadapi
ibu hadapi, rasa-rasa apa yang ibu hadapi. Tetapi bangkitkan iman ibu-ibu, bangkitkan roh ibu-ibu, bangkitkan pengharapan ibu-ibu, bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Mari nyanyikan lagu ini.
kami, setiap kami yang melayani Engkau Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Apapun yang kami hadapi, raksasa-raksasa di depan kami, bersama dengan Roh-Mu kami tidak takut Tuhan. Dan kami pulang dari sini, kami punya kekuatan yang baru. Kami, Tuhan, Kau berkati kami dengan iman yang Kau tambahi lagi Tuhan, sehingga kami tidak mudah putus asa, sehingga kami tidak mudah kecewa dengan keadaan kami, sehingga kami menyalahkan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar apapun yang kami hadapi, kami boleh menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang diberkati Tuhan, sehingga kami boleh menopang suami kami, boleh membawa anak-anak kami, menggiring mereka dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Jika ada ibu-ibu yang saat ini mengalami masalah yang begitu berat, Tuhan tolong, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar Tuhan. Dan bagi kami semua Tuhan, kiranya Kau memberkati. Hati kami berlimpah dengan syukur, hati kami meluap dengan sukacita karena kami sudah berjumpa dengan Engkau Tuhan. Engkau yang mengetahui isi hati kami, dan Engkau Tuhan yang akan memberkati kami Tuhan. Jadikan kami menjadi ibu-ibu yang takut akan Tuhan, ibu-ibu yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati suami dan anak-anak kami, sehingga keturunan kami semua diberkati Tuhan. Amin ya Tuhan, amin ya Roh Kudus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau semakin bertambah-tambah dan kami semakin berkurang-kurang. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu dan kami akan mengakhiri ibadah kami, dan memberkati perjalanan kami pulang. Engkau bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang sesuatu apapun juga Tuhan. Baik ibu-ibu yang sudah menonton acara ini di rumah masing-masing, kiranya Kau memberkati Tuhan. Berkati kami semua yang hadir, berkati kami semua yang menonton, di dalam nama Yesus kami